Ya, ini masih menjadi, masih abu-abu lah ya masyarakat menyerapnya. Kita akan cerahkan masyarakat kita karena sudah terhubung bersama kami ada Prof. Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak RI, dan juga ada Babe Haikal Hasan Waros nih, ada salah satu pendakwa kita juga. Assalamualaikum, Babe Haikal, Prof. Kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, salam Prof. sehat. Kamarudin. Salam sehat. Ya. Prof. Kamarudin, izin Prof. Jadi sebenarnya kan banyak yang berubah ya aturan-aturan mengenai tata cara beribadah di tengah lonjakan COVID ini. Jadi apa saja poin-poin penting yang harus dicerna masyarakat terkait dengan perubahan ini, Prof. Kamarudin? Ya baik, jadi pertama kami menyampaikan bahwa surat edaran ini tentu sebagai respon terhadap dinamika perkembangan COVID-19 ya, varian Omicron yang merebak sangat masif di Indonesia. Sehingga kita bersama-sama perlu mengambil langkah-langkah produktif untuk memastikan atau untuk mengikhtiarkan agar kita dapat memutus penyebaran COVID-19 ini. Kementerian Agama juga mengambil langkah sebagai tindak lanjut juga sesungguhnya dari surat atau instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM ya. Ya, dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 sesungguhnya ada 3 ya atau 4 poin penting yang perlu menjadi perhatian dan pengetahuan kita bersama secara luas terkait dengan pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah ya. Yang pertama tentang tempat ibadah misalnya. Ya, jadi tempat ibadah ini harus dipastikan tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19 sehingga kemudian harus diatur. Misalnya tadi seperti sudah disampaikan untuk level 3 itu maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah. Dan pesertanya itu juga maksimal 50%. Itu untuk level 3 ya. Dan untuk level 2 dan level 1 itu maksimal 75% dari kapasitas tempat ibadah tersebut. Dan maksimal 75 orang yang bisa hadir dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di semua rumah ibadah. Jadi bukan hanya masjid mushola, tapi juga termasuk gereja, wihara, kelenteng dan lain-lain, semua tempat ibadah ya, atau kegiatan atau tempat-tempat yang lain dijadikan sebagai tempat ibadah harus menjaga kapasitas ini, harus menjaga aturan ini. Yang kedua tentang takmirnya, tentang pengurus rumah ibadah. Jadi rumah ibadah juga tentu ada pengurusnya, ada takmirnya di situ. Nah ini juga diatur. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas peribadatan atau keagamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah tersebut harus aman dari penyebaran COVID-19 dan melakukan hal-hal yang dianjurkan atau yang diperintahkan dalam surat edaran ini. Misalnya panitia harus membentuk sebuah tim ya, membentuk kepanitiaan untuk memastikan itu bisa dijalankan aturan ini dengan baik. Misalnya harus memastikan bahwa jemaah yang hadir itu harus sehat ya, suhu badannya diperiksa, kemudian harus menyiapkan hand sanitizer, harus memastikan semuanya menggunakan masker, harus dipastikan bahwa mereka menjaga jarak, dipastikan bahwa rumah atau rumah ibadah tersebut juga disinfektan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan jemaah ya. Jemaah juga harus dipastikan sesuai dengan surat edaran ini agar kita semua terhindar dari COVID-19 dan dipastikan oleh panitia. Misalnya jemaah yang hadir itu tidak boleh jemaah yang sedang sakit ya, tidak boleh yang baru saja keluar dari kota misalnya atau dari zona yang berpotensi COVID-19, memiliki atau perjalanan dari luar negeri misalnya. Kemudian tidak boleh berkerumun ya, harus membawa peralatan sendiri. Bahkan dianjurkan, disarankan bagi mereka yang berumur di atas 60 tahun agar beribadah atau melaksanakan kegiatan keagamaan, peribadatan di rumah saja. Kemudian yang terakhir yang diatur tentang koordinasi dan pemantauan dan koordinasi. Jadi ini ekosistem pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan di masjid diatur dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 ini sebagai juga tindak lanjut dari surat instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan PPKM. Demikian sementara Mas Bayu dan baik.
Mari ya. Baik, tadi sudah detail ya disampaikan oleh Prof. Kamarudin Amin. Saya mau geser ke Babe. Babe sebagai pendakwah, kemudian juga aktif di Majelis Taklim, merespon surat edaran dari Menteri Agama ini gimana, Be? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih, jazakumullah, dan penjelasan dari Prof. Kamarudin jelas sekali buat kita. Dan sekaligus kesempatan ini saya mau bertanya, apakah sudah dilakukan survei belum? Mohon maaf, beribu maaf. Saya sedalam bulan Maulid ini saja kurang lebih dari awal tahun Komariah ya, berarti ada 300-an masjid dengan rata-rata satu bulan hampir 100 masjid yang mengundang kami. Dan saya mendatangi satu persatu dan saya mengambil kesimpulan, mohon maaf Pak Komar, Prof. Komar, sampaikan juga ke Pak Menteri bahwa ini tidak akan berjalan. Yakinlah kecuali sedikit. Bagaimana rakyat bisa mematuhi ini? Karena setiap hari disajikan para pejabat yang lebih dulu melanggar. Terang benderang di sosial media. Hari ini adalah era kepemimpinan bukan yang merakyat lagi, tapi yang cerdas. Kalau kita lihat, ada ketidakcerdasan dalam media sosial yang dilakukan oleh para pejabat. Mereka memberikan contoh yang tidak baik. Mereka berkerumun, sedangkan yang lain diatur. Mari kita buktikan mulai hari ini sampai dengan berlakunya sampai dengan nanti. Ayo kita lihat di sosial media berapa pejabat yang melanggar. Lalu bagaimana mungkin kalau umpamanya kotak amal tidak boleh diedarkan? Apakah sudah disurvei? Begitu banyak masjid yang kasnya cuma 1.500.000 hanya untuk bayar listrik. Ketika nggak boleh dilarang untuk memungut kotak amal, lalu listriknya diputus begitu. Inilah kebijakan-kebijakan yang sangat tidak populer. Kebijakan-kebijakan yang kasihan gitu loh, kita lihat pemerintah semakin hari semakin tidak berwibawa. Saya bicara ini dengan tulus ya Pak Komar, Prof. Komar, menyampaikan fakta dari hasil yang setiap saat saya kunjungi begitu loh. Nah, faktanya nggak begitu. Lalu bagaimana kalau umpamanya mengatur kepulangan? Wong masjidnya cuma satu pintu, apakah yang lain harus menunggu? Nggak akan pernah bisa diterapkan. Bahkan bukan di masjid ya, di bandara orang antri suruh jauh 1 meter. Begitu dalam pesawat apa yang terjadi? Berkerumun juga kan di dalam pesawat. Jadi bikinlah peraturan atau buatlah sebuah masyarakat itu yang tentram, yang sejuk dan lebih banyak masalah yang lebih diperhatikan oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya berapa banyak menteri yang mendadak kaya dalam musim pandemi ini. Berikan kepercayaan kepada masyarakat. Bukan mengekang masyarakat menjadi peraturan-peraturan yang nonsen, yang hampir tidak bisa dijalankan, kecuali sedikit. Baik. Nanti kita juga tanya lagi ke Prof. Kamarudin Amin dengan konteksnya surat edaran ya, surat edaran Menteri Agama soal peribadatan. Salah satu yang tadi saya tangkap adalah soal kotak amal gitu ya. Soal kotak amal itu juga perlu direspon juga nanti sama Prof. Kamarudin Amin. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya mau ke Prof. Kamarudin. Prof, tadi paling tidak satu poin yang bisa menjadi highlight apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ada mengenai pelarangan dari kotak amal. Nah, apa penjelasan dari Kemenak? Silakan responnya, Prof. Ya, jadi pertama kita harus sama-sama menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi darurat ya. Ini kita tidak sedang berada dalam kondisi biasa-biasa saja. Masyarakat kita karena antusiasmenya misalnya melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah, diatur saja, diberikan surat edaran saja, itu belum tentu dilaksanakan secara maksimal. Itu fakta memang, itu kita harus sama-sama mengakui. Apalagi kalau tidak diatur. Nah, oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, keterlibatan kita semua, ini menjadi sebuah keharusan. Ini bukan kepentingan pemerintah atau kepentingan sekelompok orang, ini adalah kepentingan bersama. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, termasuk para dai, para penceramah, wabil khusus kepada sahabat saya Pak Babe Haikal ini, itu bersama-sama bisa mensosialisasikan, karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan umat, ya, kepentingan kita semua, supaya kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi saya kira bukan saatnya kita saling berdebat, saling beradu argumen ya. Saatnya sekarang kita bersama-sama bekerja. Mari kita mencerahkan masyarakat kita, mari kita mengajak mereka bahwa kita sedang dalam perang, tanda petik ya, perang melawan varian Omikron. Dan oleh karena itu kita sedang dalam kondisi darurat. Kita harus bersama-sama, kita harus bersatu
mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah yang kontributif dan produktif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, khususnya varian Omicron. Nah, terkait dengan kotak amal, ini kan berlaku sementara dan tentu sangat kondisional. Kita berharap kalau minggu depan atau beberapa hari ke depan ternyata kondisinya sudah membaik, ya tentu kebijakannya kita ubah lagi. Jadi karena mengedarkan kotak amal itu kan berpotensi menimbulkan adanya kontak antar jemaah ya, dan itu berpotensi penyebaran COVID. Itu saja pertimbangan. Dan ini tentu tidak berlaku selamanya. Saya kira Bapak Haikal juga tahu ya. Ya mudah-mudahan insya Allah masyarakat kita, masjid kita, tempat-tempat ibadah kita tetap bisa survive dengan sementara tidak mengedarkan kotak amal karena pertimbangan tadi itu yang sangat berpotensi penyebaran COVID itu. Begitu sih Mbak Maria. Oke, baik itu catatan tadi soal kotak amal. Tapi menjawab itu tadi kalau di awal kan Bapak Haikal juga nadanya pesimistis gitu bahwa aturan ini akan ditegakkan gitu, akan berlangsung dengan sesuai harapan gitu. Nah, merespon ini kemudian memantau bahwa aturan yang disampaikan Menak ini dapat berlaku atau dapat berlangsung di lapangan gimana, Prof? Ya, pertama surat edaran ini ditujukan memang kepada pertama seluruh pejabat eselon 1, 2 Kementerian Agama. Seluruh Kakanwil seluruh Indonesia, seluruh Kakan Kemenak seluruh Indonesia, kabupaten kota, bahkan kepala-kepala KUA di tingkat kecamatan, kepada para penyuluh di seluruh Indonesia, kepada para penghulu, dan juga kepada para rektor, kepala-kepala madrasah, lembaga-lembaga pendidikan, dan juga kepada tamir-tamir masjid sebenarnya, kepada ormas-ormas Islam, dan juga kepada pengurus masjid. Jadi memang ini tidak bisa dijalankan sendiri tanpa sinergi dan kolaborasi dari semua pihak. Dan ini sebenarnya tugas kita bersama, ini untuk kepentingan kita bersama. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan pemantauan dan sosialisasi. Kami, Kementerian Agama, dengan seluruh struktur Kementerian Agama dari pusat sampai daerah, akan terus melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Iya. Mbak Be, bagaimana Be responnya Be? Ya, pertama ya guru kita semua, Prof. Komar, saya pasti saya akan ikut aturan dan membacakan, bahkan mendidik dan mengedukasi masyarakat hal ini. Contohnya tadi malam, Prof, saya di Matraman tepat jam 9 itu saya bubarin. Sebelumnya di Johar jam 9 saya bubarin, sebelumnya di Cibinong saya bubarin tepat jam 9 malam. Nah, masalahnya bukan dari situ. Kita para dai pasti dan kita sami'na wa ata'na apa yang disampaikan oleh pemerintah, apalagi dalam hal ini Menteri Agama. Cuma kita tuh di sini kita bicaranya menyayangkan kebijakan-kebijakan yang seperti ini nggak dijalankan oleh sebagian besar sehingga justru malah menurunkan wibawa daripada pemerintah. Itu saja yang kita kritisi. Karena ketika kita bilangin jangan begini, jangan begini, jangan begini, mereka tuh mengambil contoh. Ini loh contohnya, ini loh contohnya, ini loh contohnya. Jadi kita tetap jalankan, Prof. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragukan kami. Insya Allah semua akan kami jalankan. Hanya saja yang kita kritisi, kebijakan ini lagi-lagi tidak populer. Kebijakan ini lagi-lagi justru menurunkan wibawa Pak Menteri gitu loh. Babe, tapi kan ini kan untuk manfaat umat juga, jangan sampai terjadi ya klaster tempat ibadah masjid terjadi nanti Babe karena tidak ada pembatasan ini itu oleh Menteri. Emang umat percaya? Emang umat ini Omikron ini bukan ejekan di tengah umat. Kita ini mati-matian mengedukasi Mbak ya, Mas Bayu dan Prof. Komar. Kita mengedukasi, justru kita juga ikut diejek begitu loh. Ini jangan dong, ini Omikron lagi naik. Enggak. Itu rakyat tuh begitu. Kita ini yang terjun, kita ini yang mengedukasi, kita ini yang diejek gitu loh. Coba deh fakta di lapangan, coba terjun deh. Kami tuh 1 bulan tuh 100 masjid, Mbak ya, Mas Bayu dan Prof. Komar. Kita tuh jalanin ini semua. Justru kebalikannya tuh diejek. Kita pakai masker tuh cuma sendiri di beberapa masjid. Yang lain nggak mau begitu loh. Justru ketawa. Salah, ini kan mainan, ini kan bisnis, ini kan ini. Itu kita edukasi terus kepada masyarakat. Jangan dong, ini buat kesehatan kita. Si ini nggak pernah pakai, nggak pernah sakit. Si ini nggak pernah sakit, nggak pernah pakai, nggak pernah sakit. Nah itu loh beratnya kita. Jadi sekalian curhat ini Pak Prof ya. Itu kita tuh jalanin gitu loh program pemerintah. Kita tuh edukasi gitu loh. Tapi ya begitulah masyarakat kita. Nggak usah ditutup-tutupi. Semua juga kayak begitu di daerah juga mayoritas kayak begitu.
Baik, terakhir saya minta Prof. Kamarudin Amin untuk merespon apa yang disampaikan Babe Haikal. Ya, pesan saya satu kepada sahabat saya ini, Babe Haikal, jangan pernah lelah ya. Kita jangan pernah capek, kita jangan pernah lelah untuk mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Karena ancaman ini nyata, ini nyata sekali, kita semua tahu. Kemarin saja kita lihat ada 36.000 kasus baru, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kasus yang ditemukan oleh Pak Kiai Babe ini, Babe Haikal ini juga tentu tidak sama semua ya. Jadi cukup bervariasi juga masyarakat kita ini. Ada yang responsif, ada yang tidak responsif, ada yang tidak peduli dan seterusnya. Dan itulah tugas kita bersama dan kita tidak boleh lelah saya kira. Dan saya bersyukur alhamdulillah Babe Haikal sangat aktif sekali di lapangan untuk memberi pencerahan, memberi edukasi kepada masyarakat. Saya yakin insya Allah itu ada manfaatnya deh. Itu pasti bermanfaat dan pasti ada pengaruhnya. Jika kita melaksanakan secara masif, kita semua fokus, kita semua sinergis, kolaboratif, saya yakin insya Allah kita bisa berkontribusi dan semoga Omikron ini bisa segera berlalu dan terus kita berdoa, insya Allah semoga kita semua aman, kita semua selamat, bangsa kita selamat, kita semua bisa beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Terima kasih. Ya, Prof. Kamar, paling tidak tadi ya nitip ada pesan dari Babe Haikal juga agar jadi perhatian juga pengawasan implementasi di masyarakatnya ini loh, di setiap masjid ini agar berjalan dengan baik, edukasinya juga terus-terusan ya dari Kemenak ya, Prof. Ya, terima kasih Be. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Kamarudin Amin, terima kasih juga Babe Haikal sudah memberikan informasi pencerahan juga untuk kami semua. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.